Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reflections Podcast bersama Insani Hairati Umah. Hari ini skenario podcastnya itu adalah ngobrol. Ngobrol sama siapa, ngobrolin apa, stay tune aja. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya, bahas satu topik yang random aja, yang menurut aku ini sangat-sangat penting sehingga perlu diketahui gitu. Ngobrolnya sama siapa? Masih sendiri sih, ngobrolnya masih sendiri, tapi it's okay, gak apa-apa. Sendiri pun masih bisa berkarya, ya kan? Mau ngobrolin tentang satu topik, yaitu topik sabar. Sabar gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sabar, itu banyak banget dimensinya, banyak banget juga kalau sabar itu berlevel-level gitu ya. Nah, kita tidak akan bahas secara teori, tapi kita akan bahas secara secara opini aja, opini dari saya pribadi, dan ini bersumber dari beberapa referensi lah gitu ya. Teman-teman tahu nggak atau pernah dengar ya pepatah yang mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, sabar itu nggak bertepi dan nggak bertapi. Nah, katanya gitu. Bener, emang bener ya, kita mengamini semuanya bahwa sabar itu tidak bertepi, tidak bertapi, dan tidak ada batasnya. Tapi kita harus tahu bahwa sabar itu banyak bentuknya. Kita bisa milih tuh sabar bentuk seperti apa yang pengen kita jalani, sabar yang bentuknya gimana yang pengen kita lakukan gitu ya. Jadi misalkan ada contoh nih ya, dalam konteks perhatian atau dalam konteks perperasaan, apa sih? Bukan dalam konteks itulah gitu ya. Jadi misalkan kita dihadapkan pada satu situasi yang mengharuskan kita bersabar, ya udah sabar aja gitu. Tapi karena kita tahu sabar itu banyak bentuknya, jadi kita tinggal milih bentuk sabar seperti apa. Apa nih contohnya? Oke, contoh yang pertama, sabar lama menanti dan menjaga hati untuk orang yang belum pasti. Atau yang kedua, sabar untuk menerima, melepaskan, dan berjuang menjemput takdir terbaik selanjutnya. Ini pembahasannya agak-agak gimana gitu ya. Tapi itu posisinya saat itu. Jadi kita bisa milih bentuk sabar yang mana. Yang pertama kah atau yang kedua, atau ada opsi ketiga, keempat, dan selanjutnya. Kita bisa analisa itu di saat kita mengalami satu kejadian gitu teman-teman. Ada juga nih aku pernah baca ya, jika takdir itu tidak mempersatukan kita, maka memang harus siap untuk mengikhlaskan. Maka kalau misalkan kita menjalani satu proses atau satu keadaan itu dengan niat yang sudah lillah, yang karena Allah gitu ya, ikhtiar atau usaha kita juga sudah tercurah-curah, sabar kita yang tiada punah, tawakal yang emang udah pasrah, harus yakin apa? Yakin bahwa Allah udah siapkan pahala dan kebaikan yang sebanding dengan apa yang kita lakukan. Yakin aja teman-teman. Mungkin ini kalau dibahasakan sangat ringan ya, kalau diucapkan tuh sangat mudah gitu, tapi aplikasinya itu mungkin akan sangat berat dan butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi it's okay, itu adalah proses yang perlu kita laluin. Kalau kita udah berhasil melewati satu proses, insya Allah naik kelas dan bersiap lagi untuk menjalani proses yang lainnya gitu. Jadi intinya apa sih ngobrol hari ini, ngobrol singkat ini? Jadi intinya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita memang wajib untuk bersabar. Tapi kita bisa milih bentuk sabar seperti apa yang ingin kita lakukan. Dan masing-masing pilihan itu punya konsekuensinya. Jadi harus siap untuk menerima. Gitu. Segitu aja dulu, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin ocehan ini.
Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum.